Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Nah, hari ini kita mau membuat video karena kemarin kita perbaikan Avanza ini ya. Jadi Avanza ini kan kemarin datang suaranya kasar, kemeratak, nggak karu-karuan gitu kan. Dan ini sudah saya cek, sudah saya perbaiki. Kebetulan sesuai apa yang saya sampaikan waktu pas buat video mobil ini datang itu videonya itu saya bilang rantai timing chainnya yang kemungkinan kendor atau kita ganti dan sebagainya, termasuk dari celah klepnya. Nah kebetulan celah klepnya mobil ini itu sebenarnya sudah agak longgar dikit karena mungkin udah usia juga, karena ini kan yang Avanza yang awal ya, belum VVTi, jadi 2004, 2005, 2006. Dan setelah saya bongkar, saya perbaiki, kita ganti tensioner penekan rantai timing chainnya karena ini sudah kurang bagus. Sebenarnya ini otomatis ya, kalau secara kerja apa? Cara kerjanya itu otomatis berdasarkan tekanan dari oli. Jadi kalau umpamanya sudah kendor, dia akan otomatis maju sendiri berdasarkan tekanan dari oli. Nyatanya ini buatan manusia. Jadi ya lagi-lagi namanya buatan manusia itu pasti nggak ada yang sempurna. Contohnya ini ya kerjanya sudah tidak maksimal lagi, tidak mau maju sendiri ketika kena tekanan oli. Jadi kita akhirnya ganti untuk tensioner penegang rantai timing chainnya ini. Ini harganya kebetulan pakai yang nggak ori ya, kita beli di toko. Kalau saya beli di toko itu saya mendingan ngomong nggak ori gitu aja. Kalau kita ori belinya di dealer ya. Jadi beli di toko itu harganya kurang lebih 400.000 untuk ini. Oke, kalau online mungkin lebih murah lagi. Sekarang kita cek suaranya seperti apa. Langsung ngunci. Sekarang kita buka depannya. Oke, sebelumnya kita dengarkan suara mesinnya. Nanti akan saya selingkan suara sebelum dari mobil ini diperbaiki. Suaranya seperti ini. Kalau yang suara godok-godok itu dari pintu udara ini ya. Tapi kalau suara yang lek itu dari dalamnya. Oke teman-teman, jadi tadi suaranya yang sebelum diperbaiki sudah ketahuan kan. Sekarang kita cek suara setelah diperbaiki. Nah ini mesinnya setelah kemarin kita perbaiki dan kita ganti ya tensionernya seperti ini, termasuk dengan lifternya. Untuk lifternya itu kita perbaiki sebagian kita ganti, tapi tidak semuanya. Ini harusnya kita ganti semuanya sih kalau pengen bagus ya. Tapi menurut saya kalau terlalu rapat juga kurang bagus. Dan ini sudah termasuk sedengan untuk yang ukuran Avanza lama. Kalau suruh halus banget nanti tenaganya malah nggak ada. Sebenarnya seperti itu ya. Bisa nggak halus banget, bisa halus banget, tapi nanti jadinya tenaganya nggak ada. Ini bedanya kan jauh banget antara yang mesin sekarang yang sudah perbaikan ya. Ketika yang sudah dan yang belum. Oke, jadi kita sudah ngomongin apa aja perbaikannya dan berapa biayanya ya. Kita matikan dulu. Tadi sudah ketahuan, yang sudah saya ganti udah pasti ini tensioner dari timing chainnya gitu ya. Bentar, ada telepon. Oke, mohon maaf tadi ada telepon dari ya pemilik mobil Honda Streamnya yang akan kita kirim ke Kalimantan Timur ya. Jadi saya harus menjelaskan proses pengirimannya juga masih belum clear. Jadi kita masih mencari proses pengiriman untuk mobil ini. Oke, kita lanjut tadi. Kita sudah ganti ini. Ini harganya tergantung belinya di mana. Mau online, mau toko, mau ori itu mungkin beda-beda. Ini tahu yang jelas belinya 400.000. Kemudian seal askrek depan kita ganti, seal cover timing chain, seal cover valve-nya kita ganti. Jadi seal cover valve 150, kemudian seal crankshaft depan anggap aja 100, kemudian lemnya itu 100. Jadi udah berapa itu? 250 tambah 350 tambah ini 400, jadi sekitar 750.000 untuk ini. Kemudian oli ditambahnya 1 juta lah kurang lebih. Jadi ya perbaikan mobil ini itu termasuk lifter itu anggap aja kurang lebih 300, jadi 1.300.000 untuk spare partnya aja, mulai dari lifter,
tensioner ya, lifter, kemudian tensioner ini, kemudian seal-sealnya, kemudian olinya itu biayanya 1.300.000 belum ongkosnya. Jadi tergantung dari bengkelnya mana yang mengerjakan gitu kan. Jadi seperti itu kondisinya mobil ini setelah kemarin suaranya seperti itu pas tuh datang, kemudian ini sekarang sudah lebih baik dan jauh lebih baik dibandingkan waktu pas pertama datang, karena sudah normal seperti mobil Avanza di tahun ini gitu ya. Kalau mobil lebih bagus lagi ya, kalau pengen lebih halus lagi itu banyak part yang tentu harus diganti. Mulai dari lifternya 16 kita ganti semua, kita sesuaikan dengan ukurannya, kita buat 0,20, 0,30 atau 0,20, 0,25. Itu seperti itu. Biasanya saya buat kalau pengen halus 0,20, 0,25 itu rata semua itu. Seperti itu, maka biasanya lebih halus. Karena ini ukuran yang sekarang terdata di mesin ini, kondisi saat ini itu 0,25 innya, kemudian X-nya itu 0,35. Itu yang sudah terdata di sini. Makanya kalau ini pengen halus lagi, kita buat turunkan 0,50 ya, 0,05. Jadi kita buat 0,20 untuk innya, kemudian kita buat ukuran celahnya 0,30 untuk X-nya atau 0,25 untuk X-nya itu ya. Jadi biar lebih halus. Tapi biasanya itu ada kendala, kalau terlalu halus itu juga tenaga akan kurang karena klepnya terlalu rapat, terus kemudian bahan bakar juga akan sedikit lebih boros gitu. Tapi efeknya adalah suaranya halus gitu. Jadi kita pilihannya sebenarnya middle, di tengah-tengah, kasar banget tidak, halus banget juga tidak, karena nanti pengaruhnya ke tenaga. Itu aja teman-teman informasinya. Semoga video ini bermanfaat ketika mesin teman-teman semua, maupun Xenia maupun Avanza itu kan sama aja. Dapat kasarnya itu seperti apa sebenarnya harus kita cek langsung ya, nggak bisa umpamanya. Kan yang banyak nih setelah saya upload video ini biasanya banyak pertanyaan, oh mesin saya kasar gini apa yang harus diganti gitu. Sebenarnya kasarnya mesin itu kita harus tahu dulu. Kasarnya itu berdasarkan timing chainnya seperti ini yang kendor, atau klepnya celahnya yang besar, atau dari pistonnya yang oblak. Nah itu kan kita harus bisa memilah-milah dan memilih-milih mana aja. Mobil ini permasalahannya kan macam-macam gitu, masing-masing mobil punya masalah sendiri-sendiri, walaupun sama-sama bunyi tapi biasanya bunyinya akan berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau teman-teman semua kirim video, saya tidak bisa analisa 100% karena suaranya itu kan nggak tahu dari mana gitu. Tapi kalau kita datang langsung seperti ini, kita bisa analisa nih suaranya kemungkinan dari sini. Tapi kalau berdasarkan video, saya mau dengerin analisa videonya dari mana kan nggak bisa. Fotonya di videonya di mesin, tapi kan suara yang keluar dari mesin itu suaranya di speaker gitu kan, di speaker HP. Jadi kita nggak bisa tahu aslinya suara itu keluar dari mesin itu di bagian mananya, bagian atas mesin, bagian depan mesin, atau bagian sebelah mana, itu kan kita nggak bisa tahu. Makanya ketika teman-teman semua konfirmasi lewat WA segala macem, itu nggak bisa saya bantu ke situ langsung kerusakannya gitu, nggak bisa. Karena ya tadi itu keterbatasan saya adalah saya tidak bisa melihat langsung, tidak bisa menerawang gitu kan. Asarnya ngomong saya tidak bisa menerawang itu kerusakan mobil teman-teman semua dari mana, itu tidak bisa, karena memang ilmunya ini kan ilmu pasti. Jadi harus langsung dari unitnya kita cari pasti dulu suaranya ada di atas atau bagian klepnya itu, celah klepnya, atau dari timing chain depannya, atau dari tengah-tengah mesinnya, dari pistonnya yang oblak. Itu kan sesuatu yang berbeda-beda. Makanya kalau teman-teman ada yang tanya suaranya mesinnya kasar saat pertama hidup, terus gini gitu, ya itu baiknya adalah kita buka cover valve, kita celah katupnya kita cek berapa celahnya gitu kan. Kalau terlalu longgar ya berarti kurang rapat. Nah kurang rapat gimana? Cari ganti dengan lifter yang baru ukurannya lebih tebal. Itu seperti teman-teman umpamanya timing chainnya kendor, ya kita kencangkan. Padahal kan teman-teman ada yang tanya, itu kan udah otomatis gitu kan. Ya itu tadi, ini buatan manusia bos. Ini kadang-kadang walaupun kena tekanan dia nggak mau maju-maju juga gitu kan. Jadi ininya sudah lemah gitu kan. Makanya tidak semuanya sesuai dengan harapan. Jadi seperti ini, karena ini buatan manusia gitu kan. Ya emang sebenarnya harusnya secara cara kerja dia ketika kena tekanan oli, kemudian kan rantainya sudah kendor, dia otomatis harusnya maju. Tapi karena ininya buatan manusia dan ini kita ya pasti rusak gitu kan, ada waktunya untuk rusak. Jadi walaupun kendor ininya nggak mau maju walaupun udah ada tekanan olinya. Seperti itu bos. Jadi seperti ini, makanya kita ganti nih, ganti tekanannya, tekan penegang timing chainnya. Gitu ya teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf
apabila ada yang tanya itu tidak semua saya bisa jawab, baiknya telepon. Kalau WA, banyak yang WA, saya kalau ngetik WA ya capek juga, makanya telepon mungkin langsung saya angkat dan kita ngobrol gitu kan. Seperti itu ya teman-teman semua. Mungkin nanti ketika saya sudah punya tempat untuk live podcastnya, kita bisa telepon-teleponan, kita bisa tanya jawab di situ ya. Terima kasih, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you